Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkadang ketika kita menjalani urusan dunia dan akhirat kita, Allah Jalla Jalaluhu menguji kita dengan hal tersebut. Maka ketahuilah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji seorang hamba, maka hamba itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi disebutkan oleh para ulama, seorang yang ketika dia diuji oleh Allah Rabbul Alamin, dia akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah, dia terus berkeluh kesah, dia terus menyalahkan Allah. Atau mungkin ada di antara kita yang mengatakan, kenapa kok harus saya yang diuji oleh Allah Rabbul Alamin? Aku sudah salat, aku sudah zakat, aku sudah berbuat bakti kepada suamiku, aku sudah berbuat bakti dan mendidik anak dan istriku, kemudian mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa orang-orang yang tidak pernah mengerjakan amal soleh, yang dia melakukan perbuatan haram, kenapa tidak diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Terkadang ada di antara kita mengucapkan hal tersebut. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, dia tahu bahwasanya ketika Allah Jalla Jalaluhu menguji dia dengan suatu ujian, itu di antara tanda kecintaan Allah Rabbul Alamin kepada dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji seorang hamba, maka Allah mengujinya karena Allah itu cinta sama dia. Dan tiap hari kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Maka kita harus bersabar dengan hal tersebut. Allah Rabbul Alamin nguji kita dengan suami kita. Allah Rabbul Alamin nguji kita dengan istri kita, nguji kita dengan anak-anak kita, nguji kita dengan kekayaan kita dan yang lainnya. Maka harus terus bersabar sebentar, karena ada kenikmatan yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh para ulama, di antaranya atau di antara cara untuk membuat ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan ujian kepada kita, kemudian kita bisa bersabar. Yang pertama kita sebutkan tadi bahwasanya ujian itu datang dari Allah, dan itu adalah tanda kecintaan Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang beriman seperti kita ini pasti akan diuji, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman menyangka ketika dia sudah beriman kepada Allah, dia tidak diuji? Pasti diuji. Bahkan sekelas dari kekasih Allah Rabbul Alamin, kita enggak ada apa-apanya dari kekasih Allah. Kita tidak diampuni dosa kita oleh Allah Rabbul Alamin. Kita tidak pernah dijamin juga masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi di sana ada kekasih Allah yang Allah jamin dia masuk surga, yang Allah sangat mencintai dia. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa inni ja'iluka linnasi imama. Dan sungguh aku jadikan engkau sebagai panutan bagi semua manusia, bagi semua yang hidup di dunia ini, jadi panutan. Maka siapa dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau terus diuji. Seharusnya Nabi Ibrahim itu lebih berhak untuk mengeluh daripada kita, jemaah.
Tapi beliau tidak pernah mengeluh, dan seandainya kalau mengeluh mungkin beliau bisa mengatakan, ya Allah, kenapa aku harus yang diuji ya Allah? Aku adalah nabimu, aku yang menyampaikan dakwah tauhid dan yang lainnya. Dan kita tidak ada apa-apanya dari Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim terus diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dibenci oleh kaumnya, beliau diusir dari kotanya, beliau bermusuhan dengan bapaknya, beliau dibakar, kemudian beliau bahkan diuji tidak diberikan anak sampai umur mau 100 tahun. Setelah punya anak pun diuji untuk disembelih dan yang lainnya. Tapi Nabi SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun bersabar. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur dengan melihat orang yang di bawah kita, kemudian kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan di antara dengan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah duduk di majlis taklim, membaca kalamullah, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Rabbul Alamin dan bahkan menjaga syariat Allah Jalla Jalaluhu, maka itu pula yang akan mendatangkan keberkahan dan penjagaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Engkau jaga Allah, engkau jaga syariatnya, engkau dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan atau akan senantiasa membantu dan melindungi kalian. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini di antara cara kita bersyukur dengan nikmat sehat dan waktu luang kita yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kita melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab atau kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini diantara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab yang ke-15, yaitu halaman yang ke-349. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, pada bab yang ke-19 dari Kitabul Adab adalah adab-adab berpakaian dan berhias. Dan ini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam kitabnya, dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Kata Allah Rabbul Alamin, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian, yaitu pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian. Dan pakaian itu adalah pakaian yang indah dan itu juga perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itu jelas adalah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Maka itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai anak Adam, janganlah kalian sekali-kali tertipu dengan syaitan sebagaimana yang dia telah lakukan kepada ibu dan bapak kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana setan ini luar biasa jemaah. Dia mencari cara semakin bertakwa seseorang itu semakin canggih lagi diuji oleh setan. Dia mencari, dan setan ini enggak ridho jemaah melihat kita bahagia. Enggak ridho melihat kita taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan dia pernah bersumpah. Apa kata setan tersebut ketika dia dikeluarkan dari surga? Dan setan itu penghuni surga jemaah. Penghuni surga. Karena dia tidak mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, akhirnya Allah singkirkan dia, usir dia dari surga. Kemudian dia mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah,
tangguhkan nyawaku, tangguhkan jiwaku sampai hari kebangkitan ya Allah. Qala innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan umur engkau wahai iblis. Kemudian dia mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku bersumpah karena aku sudah sesat dan engkau menyesatkan aku gara-gara aku tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Aku salah dan aku ingin membuat mereka dilencengkan dari jalanmu yang lurus ya Allah. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari sisi kanan mereka dan dari sisi kiri mereka. Ini setan luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna syaitana qa'ada li bani Adam bikuli atrukihi. Sesungguhnya syaitan yaitu menyiapkan semua tipu dayanya untuk menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setan ini adalah musuh kita. Jangan sampai kita dengarkan bisik-bisikannya. Apalagi kalau kita sudah tahu itu adalah sebuah yang haram. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui yang halal dan haram, Ustaz? Maka Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Bahkan ada orang yang datang kepada Nabi SAW ingin bertanya tentang masalah kebaikan dan dosa. Kata Nabi SAW, istafti qalbak. Ayo tanya hatimu. Hati kita ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, jemaah. Tapi hati yang salim, hati yang tidak dicampurkan dengan perbuatan maksiat. Dan kita sadar, oh ini pasti adalah perbuatan maksiat walaupun kita nggak tahu dalilnya. Walaupun kita nggak tahu dalilnya. Contoh misalnya ada orang yang berzina, kita tahu itu adalah perbuatan yang buruk. Kemudian ada orang minum khamar, akal kita juga mengatakan itu ada sesuatu yang haram. Maka Nabi SAW mengatakan, wal ismu atau wal birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'annat ilaihi qalbu. Kebaikan itu kalau engkau kerjakan engkau akan tenang. Kalau engkau kerjakan itu tidak akan membuat antum atau membuat engkau merasa bersalah. Contoh misalnya solat. Kita selesai solat aman tenang kita jemaah. Tapi kalau al-ismu kata Nabi SAW, ma taraddada fi sadri wa karihta ayyatali alaihin nas. Apa yang membuat engkau merasa sesak, merasa malu, merasa tidak enak, merasa takut diketahui oleh orang lain. Ya, contohnya lah kita sudah jadi bapak, kemudian anak kita akan mencontoh kita, kemudian KTP kita juga Islam, apalagi kita sudah mulai ngaji, kalau enggak sholat itu beda rasanya jemaah, beda. Nah itulah perbuatan dosa, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan yang haram, maka tanya hati kita kata Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, maka beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhillah. Maka beliau mengatakan makan dan minumlah kalian, kemudian bersodakohlah kalian, kemudian berpakaianlah kalian tanpa ada israf dan kesombongan. Nah ini diantara dasar-dasar hukum tentang masalah pakaian dan berhias. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika makan itu enggak boleh israf. Ketika minum itu enggak boleh israf. Maka di antaranya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukbang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sampai 2 panci makan sendiri cuma. Sampai dia enggak bisa bangun. Maka ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang minum sampai 1 ember diminum. Dia lomba minum memaksa dirinya. Ini juga enggak boleh. Hati-hati dengan hal tersebut. Orang kalau minum itu enggak boleh dia israf dan dia enggak boleh untuk berbangga-bangga dan sombong. Kadang ada orang makan makanan enak supaya dia dikatakan orang kaya. Supaya dia dikatakan orang berduit, enggak boleh. Enggak boleh. Terus gimana? Ya sudah kalau antum beli makanan yang mahal sudah selesai, sudah makan selesai. Tidak perlu diposting. Tidak perlu menjelek-jelekan. Ada orang yang minum-minumannya mungkin es teh yang 3.000 walaupun itu jumbo misalnya. Antum minumannya beli di kafe misalnya dan yang lainnya, enggak boleh.
Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk rendah diri, tidak menyombongkan diri kita dan yang lainnya. Karena sifat sombong itu adalah miliknya iblis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Maka tidak berhak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Maka mulai dibenahi makan, minum, kemudian mulai juga pakaian ibu-ibu. Maka menggunakan pakaian itu bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong. Ada orang beli pakaian ibu-ibu, ada capnya jemaah yang ada mungkin di samping jilbabnya misalnya, tulisannya Khadijah misalnya. Itu sengaja dimain-mainkan. Oh harganya 1 juta. Nanti yang lainnya mereknya Maryam, harganya cuma 300. Dia mengatakan nih jilbab ana ini lebih mahal daripada pakaian anti. Maka ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan nggak boleh israf. Nggak boleh israf itu maksudnya nggak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian. Ya secukupnya sudah. Mana kebutuhan yang bisa dia pakai, kalau seandainya dia butuh 20 style pakaian, ya sudah sampai 20 saja. Gak usah ditambah 21. Kalau memang cukup untuk 10 ya 10 saja. Gak usah dipakai atau ditambah beli yang lainnya. Sehingga pakaian yang dia beli tidak digunakan. Itu disebutkan oleh para ulama adalah israf. Berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Dia beli tapi tidak digunakan. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Di antara adab-adab tentang permasalahan pakaian dan berhias. Yang pertama, khusus untuk perempuan, seseorang menggunakan pakaian itu maka wajib baginya untuk menutup aurat. Wajib untuk menutup aurat jemaah. Dan ini adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan perintah dari yang lainnya jemaah. Dan kadang manusia ini anda nggak paham nih, ketika Allah yang memerintahkan hal tersebut, yang memberikan dia nyawa, yang memberikan dia suami, yang memberikan dia istri, memberikan dia anak, diselamatkan ketika dia melahirkan, dilancarkan rezekinya, terkadang dia tidak mau untuk melakukan perintah tersebut. Tapi kalau ada di perusahaan mengatakan oh karyawan wajib pakai jilbab, semuanya pakai jilbab dia. Semuanya pakai jilbab. Padahal yang memberikan kesehatan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala jemaah. Maka Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan di antara adab-adab memakai atau mengenakan pakaian dan berhias. Yang pertama adalah wajib menutup aurat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menutup mereka dengan pakaian yang nampak, kemudian membimbing mereka dengan pakaian maknawi yang kedudukannya lebih agung daripada pakaian yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasu taqwa dzalika khairun. Dia pakai pakaian luarnya untuk menutup auratnya, kemudian ayo di dalamnya juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terkadang ada orang yang beralasan, terutama perempuan nih. Dia mungkin mengambil dari dalil ini, oh ternyata orang yang diberikan pakaian itu bukan di luar saja. Dia tutup auratnya tapi hatinya dia tidak tutup. Perbuatannya dia tidak tutup dengan ketakwaan. Akhirnya dia mengatakan, Ustadz, ana belum bisa berjilbab. Karena kenapa? Hati ana belum bisa berjilbab. Akhirnya dia tunda jilbabnya sampai hatinya bisa berjilbab. Sampai mati pun hatinya gak mau berjilbab jemaah. Gak mau berjilbab. Maka caranya adalah kita harus paksa hal tersebut. Ustadz nanti gak ikhlas. Kita katakan ikhlas itu adalah dipaksa jemaah. Antum kalau nggak datang ke masjid, nggak antum paksa diri antum nggak bisa sholat antum di masjid. Karena sangat capek kita pulang kerja capek, kumpul dengan istri lagi asik-asiknya kita ngobrol, ada makanan dihidangkan. Kalau tidak kita paksa untuk melakukan ketaatan, kita nggak akan bisa ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kita sering mendengar pepatah mengatakan kita bisa karena biasa. Maka kalau kepengen hatinya bisa berjilbab, kalau kepengen dia bisa menjadi orang baik, ayo berusaha untuk berjilbab, berusaha untuk menjadi orang-orang baik. Jangan tunggu hatinya berjilbab dulu baru dia berjilbab. Dan jilbab itu hukumnya adalah wajib jemaah.
Karena Allah Jalla Jalaluhu yang memerintahkan hal tersebut. Allah yang memerintahkan jemaah, bukan manusia, bukan makhluk yang lainnya. Dan ingat jemaah, Allah yang memerintahkan hal tersebut dan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita tubuh yang bagus, Allah yang memberikan kita semua yang kita butuhkan. Kenapa kok kita tidak mau bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Tentang tafsir ayat, maka Ibnu Katsir mengatakan Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian adalah yang menutup aurat, yaitu keburukan, dan perhiasan adalah apa yang dipakai untuk berhias secara zahir. Maka yang pertama termasuk perkara yang darurat, dan perhiasan termasuk perkara sekunder dan termasuk kebutuhan tambahan. Maksudnya di sini juga bukan hanya sekedar ditutup luar saja jemaah, harus dibuktikan dengan yang di dalam juga. Jangan sampai kita keluar datang pengajian tertutup aurat kita, tapi lisan kita tidak tertutup, perbuatan kita tidak tertutup, maka sangat dibenci sekali orang-orang yang seperti itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita terus berusaha, terus belajar, karena tidak semua kita yang bisa menahan ucapan-ucapan kotornya, tidak semua kita yang bisa menjaga sifat-sifat buruknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatasabbar yusabbirhumullah. Maka barang siapa di antara kalian yang dia berlatih untuk sabar, Allah akan mempermudah dia untuk bersabar. Maka barang siapa di antara kalian yang dia menjaga dirinya untuk tidak ngomong kotor, maka Allah akan memberikan kemudahan dia untuk tidak ngomong kotor, melakukan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, menutup aurat termasuk adab yang agung yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan laki-laki dan wanita dilarang melihat aurat sebagian mereka karena menimbulkan kerusakan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu pun ada batas-batasannya jemaah. Ada batas-batasannya. Laki-laki ada batasannya juga jemaah. Mana dia? Dari pusarnya sampai bawah lutut. Maka dibolehkan dia ketika dia tidak memakai baju, tidak kelihatan pusarnya ke bawah sampai ke lututnya, nggak boleh. Karena paha itu adalah aurat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kadang membuat orang ada suka sama sejenis, ada temannya Masya Allah kulitnya putih misalnya, kemudian kelihatan pahanya, kemudian akhirnya dia terangsang dengan hal tersebut, datanglah perbuatan-perbuatan yang haram, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sama laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, apalagi perempuan ini sering banding-bandingkan dirinya dengan temannya. Oh, temannya lebih putih, akhirnya dia pun pengen megang-megang, kok putih sekali. Awalnya megang-megang dikit, ujung-ujungnya syahwat. Kemudian maka kita tidak heran ada orang yang saling suka sejenis, dan ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbuatan yang dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika kita mendapati sudah mulai timbul rasa suka kepada sejenis, segera bertobat, kemudian minta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Karena hukumannya ketika ada orang yang suka sama sejenis harus dibunuh mereka jemaah. Mereka adalah sampah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ketika ada orang yang menyuarakan, oh boleh orang suka sama sejenis, kita tolak hal tersebut. Itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin dan dihina dan dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka syariat Islam datang untuk menutup setiap pintu yang bisa membawa seseorang kepada keburukan. Dan aurat adalah sesuatu yang seorang tidak senang menampakkan dan melihatnya. Karena kata aurat ini diambil dari al-aur, yang berarti al-aib, yaitu yang memalukan. Dan juga setiap sesuatu yang engkau tidak suka jika memandangnya, karena pandangannya dianggap sebagai sesuatu yang aib atau memalukan. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin wala yufdi al mar'atu ila al mar'ati fi saubil wahid. Maka beliau mengatakan, janganlah seorang laki-laki memandang aurat laki-laki yang lain, dan jangan pula
seorang wanita memandang aurat wanita yang lain. Ini beda kalau dia sama-sama mahramnya ya, maksudnya itu suami istri. Adapun selain dari suami istri ada batas-batasannya. Selain dari suami istri ada batas-batasannya. Kalau perempuan ya batasannya itu yang boleh dilihat itu mulai dari leher, kepala, rambut, kemudian mulai dari lengan sampai ujung jarinya, kemudian mulai dari betis sampai kakinya. Itu bagi mahramnya selain dari suaminya. Adapun sama suaminya, maka yang sahih dan yang kuat pendapat adalah boleh untuk melihat semua auratnya. Kecuali disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, maka beliau memakruhkan tidak boleh untuk melihat areal-areal yang khusus yang dimiliki oleh perempuan. Ini enggak boleh. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang permasalahan hal tersebut, terutama bagian kemaluan. Maka beliau mengatakan enggak boleh. Maka ketika ada suami istri melakukan hubungan itu enggak boleh saling lihat. Enggak boleh saling lihat. Harus dia menggunakan penutup dan yang lainnya, dan itu yang disebutkan oleh beliau. Tapi pendapat yang sahih adalah yang dikuatkan oleh para ulama kita yang lainnya adalah boleh seorang laki-laki itu melihat atau seorang suami itu melihat aurat istrinya. Adapun selain itu maka tidak boleh. Dan ini diantara batas-batasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika ada orang yang nador kepada perempuan jemaah, maka batasan auratnya itu sama seperti batasan seorang bapak itu melihat anaknya. Tetapi jadikan untuk melihat aurat itu kalau sudah fix, misalnya kalau sudah serius dia menikah. Kadang ada orang sebelum dia menikah itu tidak nyari informasi dulu dia jemaah, nador aja dia duluan. Akhirnya sudah buka lehernya perempuan tersebut, ngelihat kepalanya, ngelihat rambutnya, ngelihat lengannya, bahkan ngelihat betisnya misalnya, akhirnya enggak jadi. Maka ini sangat-sangat merugikan bagi perempuan tersebut dan juga hal yang tidak baik bagi laki-laki tersebut, jemaah. Maka kalau besok ketika anak kita ada perempuan kemudian ada yang melamarnya, jadikan nadhor itu adalah pilihan yang terakhir atau solusi setelah dia sudah, atau jadikan paling akhir dari nadhor tersebut karena lebih aman. Karena orang kalau sudah dia baca data-datanya, sudah baca CV-nya misalnya, oh ini kesukaannya, oh ini jenis rambutnya, oh ini, kemudian dia sudah kepengen sekali nikah sama perempuan tersebut, maka ngelihat itu cuman untuk memantapkannya. Sehingga dia akan tambah sayang kepada istrinya dan yang lainnya. Sudah pas biodatanya ternyata dilihat adalah cantik misalnya, kemudian sesuai yang diharapkan, maka itu akan membantu dia dalam ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Maka ini mungkin pembukaan dari bab ini jemaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya bidznillahi tabaraka wa taala. Maka di sini yang pertama di antara adab menggunakan pakaian dan perhiasan itu adalah untuk laki-laki dan perempuan wajib untuk menutup auratnya, dan perempuan itu auratnya adalah seluruh tubuhnya jemaah. Kemudian sebagian ulama mengatakan wajah dan telapak tangan, tapi sebagian yang lain mengatakan wajah itu juga termasuk. Sehingga banyak dari ustadz-ustadz kita walaupun dia mengatakan sunnah hukumnya untuk bercadar, maka beliau mengatakan kalau ibu-ibu itu cantik mohon untuk bercadar. Walaupun ustadz ketika melihat ada wanita cantik, kita pun akan tergoda dengan kecantikan tersebut jemaah. Akan tergoda. Walaupun ustadznya sudah menikah, akan tergoda juga. Maka kalau ibu-ibu menganggap dirinya cantik, maka tutup mukanya dengan cadar atau dengan masker dan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena kadang-kadang ibu-ibu nih kalau keluar ke mall, keluar pengajian tuh lebih cantik daripada di rumahnya. Maka ini ada sesuatu yang terbalik jemaah. Seharusnya di rumah itu dia harus lebih cantik daripada di luar. Karena kenapa? Kalau dia cantik di rumah, dia bisa menyenangkan surganya, dia bisa mendapatkan ridhonya, yaitu suaminya. Tapi kalau dia cantik di luar, akan membuat sesak dada suaminya. Mungkin suaminya merasa bangga istrinya cantik, tapi kalau sudah mulai banyak yang ngerayu dia, banyak yang mungkin nge-WA dia, Masya Allah cantiknya, akan membuat sesak pula suaminya tersebut. Akan membuat sesak pula, kemudian dia diganggu misalnya dan yang lainnya. Walaupun memang disebutkan oleh para ulama hukum menutup muka itu hanya sekedar sunnah. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan hukumnya sunnah, tetapi semua keluarga beliau tidak ada yang membuka muka. Ini kalau memang ada maslahatnya. Nah, Allah taala a'lam. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan, ingat, menggunakan pakaian. Kemudian tidak boleh juga sombong dengan pakaian tersebut.
Karena tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Taala, bukan berbangga-bangga kemudian yang lainnya. Namun Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya mungkin kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu kemudian dari jemaah yang lainnya, fadhil. Nah. Nah, jemaah. Di sini ada orang mengatakan kalau pakai baju robek itu tidak bagus dan tidak mendatangkan rezeki. Ini ibu-ibu suka pakai baju robek, jemaah. Karena memang baju robek itu yang enak. Anda ngerasakan tuh kalau sudah lama baju itu ya paling enak baju itu. Sampai sudah ketiak sudah bolong-bolong, jemaah. Lehernya sudah udah robek-robek. Tapi itu baju yang paling nikmat. Antum kalau pakai itu lebih nikmat daripada baju yang baru. Beda rasanya. Apakah ini akan membuat rezeki kita tertahan? Lah. Karena kenapa? Berarti kita menganggap sial sesuatu. Yang memberikan kesialan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak boleh. Bahkan tatayur itu dilarang, jemaah. Kata Nabi SAW, di antara ciri-ciri orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Orang yang tidak meminta ruqyah. Tapi ada yang mengatakan ini dalilnya itu bukan itu maksudnya, boleh meminta ruqyah. Tapi ada yang mengatakan meminta ruqyah itu melemahkan tawakalnya kepada Allah, sehingga kalau ada orang yang ngeruqyah maka silakan boleh. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan oleh Ustaz kita, ada yang mengatakan ini bertentangan dengan hadis-hadis ruqyah yang lainnya. Hukumnya boleh, gitu aja boleh. Kemudian pembahasan kita adalah humul ladzina yastarqun wa la yatatayyarun. Tidak boleh dia tatayyur, menganggap sial. Apapun antum menganggap sial itu enggak boleh. Antum kesandung dengan batu, sial sudah ini. Kemudian dia mau keluar, ada burung terbang sebelah kiri, ini enggak untung sudah. Kemudian antum lihat ada kupu-kupu masuk ke kamar, ada orang mati sudah ini. Ada burung gagak semua, nabrak kucing sial. Kemudian baju robek sial, enggak datangkan rezeki. Semuanya adalah tatayyur. Dan tatayyur ini hukumnya adalah haram, jemaah. Hukumnya adalah haram. Menganggap sial itu hukumnya adalah haram. Enggak boleh, jemaah. Karena yang memberikan kesialan itu Allah. Maka kalau antum pengen gak sial, dekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Dekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Tidak boleh kita menganggap ini sial. Kemudian jemaah enggak boleh kita pelit sama diri kita, jemaah. Kalau ada duit itu, kalau sudah bajunya robek-robek, gantilah yang bagus. Karena kenapa? Karena Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Mana kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik, menyukai yang cantik-cantik. Menyukai yang cantik-cantik. Maka ketika kita menggunakan pakaian bagus, itu ada pahalanya, jemaah. Tapi bukan berarti baju yang robek-robek itu mendapatkan dosa kemudian enggak ada rezeki. Karena itu yang paling enak, jemaah. Baju anak banyak yang robek itu paling enak. Pakai tidur itu paling nikmat, jemaah. Seharian di rumah itu pakai, tanya ibu-ibu, dasternya sudah ketiak, sudah robek, pinggangnya sudah lemak-lemaknya pun kelihatan sama suaminya misalnya. Santai aja makainya. Karena memang nikmat, jemaah. Kita kadang-kadang marah sama istri itu, jemaah. Sudah dibelikan baju enggak dipakai-pakai, yang dipakai robek, jemaah. Karena memang ya itu yang nikmat. Maka kita katakan kesimpulannya, menggunakan pakaian yang lusuh, yang robek, itu tidak menjadi penghalang untuk mendatangkan rezeki. Selama kita berusaha untuk mencari rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini enggak boleh mengatakan tatayyur, sial, dan yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Boleh, cuman kalau memang ada duit, beli yang bagus. Nah, ada yang lain? Fadhil. Nah, suaranya kurang jelas. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada keluarga yang sakit enggak mau dijenguk? Iya. Enggak mau dijenguk. Ya mau gimana lagi, jemaah, itu haknya mereka, jemaah. Karena kadang ada orang kalau kita jenguk itu tambah sakit, jemaah. Karena kita enggak paham adab jenguk orang.
Karena jenguk orang sakit itu kemarin kita udah sampaikan adabnya apa. Kita harus tahu kapan mereka itu istirahat. Jangan waktu orang istirahat kita datang ngobrol terus, bukan tambah membuat baik mereka, tambah sakit. Maka seandainya kalau ada keluarga kita sakit, dia tidak mau kita jenguk misalnya. Mungkin karena memang nggak mau dijenguk, bukan ada permusuhan di antara kita. Misalnya, ini kan ada dua kondisi. Ada yang pertama mungkin dia nggak suka sama kita, cuma. Kemudian yang kedua mungkin dia memang nggak mau untuk dijenguk. Dia mengatakan, antum sakit, ana jenguk, nggak usah jenguk ana lah. Nggak usah jenguk ana akan ngerepotin antum. Dan ya sudah, kalau ada kawan kita mengatakan hal tersebut, doakan dia. Syafaqallah, tuhurun insya Allah, kemudian doakan dia ketika dia tidak tahu. Maka ini diantara doa yang mustajab. Kemudian kalau ada orang yang benci kita pengen jenguk dia, ya jangan sampai dengan menjenguk itu tambah membuat dia tambah benci sama kita. Ya kan jenguk dia sakit nggak mesti harus ketemu dia juga, jemaah. Sebagaimana yang kita sebutkan, jenguk orang sakit itu nggak mesti harus ketemu orang sakit tersebut. Orang sakit tersebut antum datengin keluarganya, kemudian ummahat datengin keluarganya, bawakan dia. Seandainya dia nggak mau ditemuin ya sudah, datengin ke rumahnya, ketemu keluarganya, selesai. Datengin keluarganya, temuin keluarganya untuk sebagai tasliyah supaya dia berbahagia dengan hal tersebut, selesai. Kemudian kita pulang sembari mendoakan. Karena menjenguk orang sakit itu nggak mesti orang sakit itu harus tahu kita dijenguk. Karena ini diantara keikhlasan seseorang. Karena kadang-kadang ada orang kalau dia nggak siuman, nggak mau dijenguk, dia mengatakan, masih koma ini. Nantilah kalau dia sadar kita jenguk. Hati-hati seperti ini cuma. Apa maksud antum jenguk dia ketika dia sadar? Padahal yang dia ditimpa musibah bukan orang yang sakit itu saja, tapi keluarganya. Bisa jadi kita datang itu untuk membuat keluarganya tambah tenang, tambah nyenyak dia, tambah lebih semangat dia untuk mengurus keluarganya yang sakit tersebut. Karena kita nggak perlu sanjungan orang yang sakit itu, jangan datang menjenguk, enggak. Nabi SAW datang menjenguk orang yang nggak sadar, beliau datang. Kemudian mendoakan kebaikan, kemudian meninggalkan mereka. Kemudian harus tahu kondisi-kondisi kapan. Kemudian apakah kalau kita datang ini tambah buat dia parah atau mungkin bisa cepat sembuh, maka silakan. Ini juga harus diketahui sehingga yang sakit cepat sembuh. Kemudian kita ingatkan juga dia, mungkin kalau nggak bisa datang kita WA, doakan dia kebaikan, kemudian berikan dia semangat dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ada yang lain, Fadhil? Nah, ada pertanyaan? Yang berkaitan dengan tema boleh, di luar juga boleh. Masih ada pertanyaan Ibu-ibu? Enggak ada. Nah, Allah ta'ala alam shawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ada beberapa permasalahan tentang masalah menutup aurat di sini, tentang aurat laki-laki sampai batas di mana, kemudian perempuan di mana, sebagaimana tadi yang sedikit kita singgung tentang batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita, menjaga suami kita, menjaga istri-istri kita, menjaga anak-anak kita, kemudian menjaga ketaatan kita kepada Allah, memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.